Yang pertama ada health for all, yang berarti bahwa kesehatan merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu dengan adanya program kesehatan untuk seluruh kalangan dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan aspek tertentu. Dapat dilihat pada penerapan program BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua ada all for health, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan manusia memberikan pengaruh pada kualitas kesehatannya. Contohnya yaitu dengan adanya upaya pemerintah dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui program perilaku hidup bersih dan juga sehat. Nah, yang ketiga yaitu semua atau beberapa hal untuk satu. Dalam kesehatan, suatu penyakit tidak hanya dapat diatasi dengan satu pengobatan saja. Contohnya, ketika kita pergi ke klinik kecantikan untuk konsultasi terkait kesehatan wajah, maka akan ditawarkan beraneka ragam treatment. Kemudian yang keempat, ada satu hal untuk lebih dari satu makna. Tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sifatnya relatif. Contohnya, ketika seorang pasien yang terkena penyakit demam, belum tentu pasien tersebut terkena tipes ataupun DBD. Bisa saja terjadi karena kelelahan, stres, efek samping vaksin, maupun gejala lainnya yang tidak menunjukkan adanya pertanda pasien tersebut terkena penyakit tipes atau DBD. Kelima adalah hukum sosial. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada satu sebab dapat mengakibatkan satu akibat. Contohnya, ketika kita telat makan, maka dapat menyebabkan timbulnya penyakit MAH. Kemudian yang kedua, satu sebab dapat mengakibatkan beberapa akibat. Ketika seseorang menderita penyakit stroke, maka dampak yang diakibatkan juga seperti gangguan syaraf, kehilangan keseimbangan, dan gangguan lainnya. Kemudian yang ketiga, banyak penyebab dapat melahirkan satu akibat. Contohnya, misalkan saja ada orang yang terlalu sering merokok, minum alkohol, dan minum soda dapat menyebabkan penyakit asam lambung. Kemudian yang keempat, banyak penyebab dapat mengakibatkan lebih banyak akibat. Contohnya, ketika seseorang punya gaya hidup yang tidak sehat, riwayat seksual yang bermasalah, imun tubuh yang rendah, maka dapat menyebabkan timbulnya penyakit kanker serviks yang dapat berakibat pada kematian jiwa. Kemudian yang keenam yaitu variasi penyakit dan teknik pengobatan. Beberapa orang memandang bahwa penyakit lebih mengarah pada gangguan kesehatan yang lebih bersifat fisik. Namun ada pula yang berpandangan bahwa penyakit merupakan gangguan kesehatan yang memiliki jenis yang beragam seperti jasmani, rohani maupun sosial. Oleh karena itu yang dibutuhkan tidak hanya penyembuhan secara fisik saja, tetapi diperlukan pula tenaga kesehatan yang dapat memberikan pengobatan pada penyakit jasmani, rohani, dan sosial. Sekaya dan setinggi apapun kedudukan manusia di masyarakat, ia memerlukan interaksi kepada sesamanya. Adanya kesadaran manusia mengenai status dan perannya dalam kehidupan bersama, serta bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan, itulah yang menjadi hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk sosial sejak ia terlahir ke dunia. Terdapat 4 poin kriteria masyarakat. Suatu kelompok hanya dapat kita menamakan masyarakat apabila kelompok itu memenuhi keempat kriteria di atas, atau bila kelompok tersebut dapat bertahan stabil untuk beberapa generasi walaupun sama sekali tidak ada orang atau kelompok lain di luar kelompok itu. Manusia adalah subjek di dalam masyarakat dan masyarakat pasti dihubungkan dengan fungsi dan kedudukan manusia di dalam masyarakat. Hakikat masyarakat dapat dijelaskan dalam 3 teori yang tertera. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal dan budinya atau pikiran dan perasaannya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu abstrak. Contohnya dalam dunia kesehatan yaitu seorang dokter bedah harus siap sedia ketika ada panggilan darurat untuk operasi. Itu merupakan gagasan. Maka seorang dokter bedah harus selalu mengaktifkan nada dering ponselnya ketika sedang di luar rumah sakit. Itu tindakan. Dokter bedah mengoperasi pasien menggunakan pinset, gunting, dan duk lubang, dan itu merupakan karya dari budaya. Ketika sedang mengoperasi pasien, dokter bedah harus tetap tenang dan hindari kepanikan, dan itu merupakan rasa dan emosi. Dalam masyarakat sederhana, kebiasaan hidup dan adat istiadat dibentuk untuk mempertahankan hidup diri sendiri dan keberlangsungan hidup suku mereka. Namun dari sudut pandang modern, tidak semua kebiasaan itu baik. Kendati sudut pandang nilai merupakan pengalaman subjektif, namun bila pengalaman subjektif ini disosialisasikan, maka akan menjadi nilai yang diakui oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya akan menjadi budaya. Kemampuan menggali sesuatu hal dari unsur budaya atau sumber daya alam
untuk kesehatan. Itulah yang disebut dengan perspektif nilai kesehatan. Ya, nilai dan norma. Secara mendalam, nilai dapat dikatakan sebagai produk masyarakat, di mana Rockich dan Robin Williams menganggap nilai sebagai sesuatu yang ada pada objek. Dalam hal ini, manusia atau masyarakat sebagai subjek membuat standar atau kriteria untuk melakukan penilaian pada objek. Sebagai contoh, ketika seorang pasien mendapatkan penanganan dari dokter, pasien pasti akan menilai bagaimana pelayanan yang diberikan dokter tersebut. Sedangkan norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi nilai budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Rockich membagi menjadi 3 fungsi utama dengan memahami nilai budaya seorang tenaga kesehatan dapat berusaha keras untuk menunjukkan perilakunya supaya sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Norma sosial masyarakat Indonesia. Agama. Dalam agama juga mengajarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Yang kedua, moral. Dalam Undang-Undang Kesehatan, tidak terdapat peraturan yang menjelaskan mengenai kewajiban bagi seorang dokter untuk menolong orang yang terkena musibah akibat kecelakaan lalu lintas pada tempat kejadian. Namun secara moral dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat akan mendorong dirinya untuk bertindak cepat dalam membantu orang yang sakit. Ketiga, adat istiadat. Jadi contohnya, tenaga kesehatan sudah seharusnya menghormati perbedaan budaya tiap-tiap pasien. Yang keempat, hukum. Pada pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, kode etik profesi. Norma yang dapat dijadikan rujukan pengembangan nilai dan norma profesi kesehatan karena sumbernya berasal dari posisi dan profesi kesehatan sendiri. Fungsi pranata sosial. Menurut Talcott Parsons, pranata sosial memiliki 2 fungsi. Fungsi manifest merupakan fungsi yang diinginkan, seperti dalam kaitannya dengan pranata kesehatan, yaitu rumah sakit mempunyai fungsi tempat memperoleh pengobatan. Dengan fungsi latennya, merupakan fungsi yang tidak diinginkan. Pranata kesehatan, yaitu rumah sakit selain sebagai tempat pengobatan, ternyata juga dapat menciptakan manusia menjadi orang yang tidak mandiri dan kurang mampu menjaga serta merawat tubuhnya sendiri. Urgensi memahami nilai dan norma dalam praktik pelayanan kesehatan. Bagi seorang tenaga kesehatan harus menjunjung kode etik profesi dengan tetap memperhatikan keanekaragaman budaya sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan harus mengacu pada prinsip-prinsip etika profesi keperawatan.